Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber, Siwers, dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema, DHI, senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Doa dan harapan saya Anda sehat, Anda kuat, sukses, terpelihara sempurna. Amin. Teman-teman, gimana kabar teman-teman semua? Anda melihat sesuatu yang terjadi buat para VTuber. Kita dinyinyir berbulan-bulan. PMS terakhir keluar, normalisasi keluar, masih dinyinyir. Countdown keluar, masih dinyinyir. Saya nggak tahu. Parah ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mau pakai jas dulu. Sekalian lagi cari yang biasa, yang menemani saya tuh ya, yang boneka-boneka pocong. Saya mau cari dulu teman-teman, apakah masih ada ya. Tetap teman-teman tunggu ya, sabar ya. Teman-teman, ternyata dia masih ada juga ya. Masih ada, sekian lama saya nggak pernah ini ya. Kelihatan nggak temannya? Kurang kelihatan. Kita harus tutup dulu ya, supaya bisa kelihatan kan. Ini dia. Nah teman-teman semua, udah pakai jas kan? Udah mantap. Mengingat yang dulu sering pakai jas pada masa-masa kritisnya VTube. Tetapi keyakinan saya adalah VTube pasti on. Apa yang mendasari saya selalu seperti saya fight dan tidak pernah menyerah. Bukan hanya karena saya melihat VTube-nya, bukan hanya karena saya melihat manajemen telah menyampaikan bahwa VTube tidak scam. Itu adalah sesuatu dasar juga untuk kita bisa pegang ya. Itu saja udah cukup sebenarnya bagi para haters kalau mereka cerdas, yang katanya salam cerdas Indonesia. Sebenarnya udah cukup. Tetapi yang mendasari saya adalah saya senang memberikan motivasi dan dorongan kepada teman-teman ya. Anda menafsirkan sendiri. Siapapun saya ketemu, satu orang, saya motivasi dia, saya dorong dia dalam bidang apa yang dia kerjakan. Di VTube, kebetulan saya adalah member VTube, dan saya tahu tentang VTube. Saya adalah seorang pemain musik, pemain piano, dan saya tahu proses untuk bisa bermain musik dengan baik. Ya, tidak mungkin saya bisa bermain dan mengiringi teman-teman yang punya kapasitas dalam menyanyi, atau seseorang yang mungkin teman-teman melihat adalah orang besar ya, kalau saya tidak punya kemampuan. Tahu enggak teman-teman, untuk saya bisa bermain musik dengan baik, saya membutuhkan proses latihan. Sampai jari-jari saya itu saya paksa untuk terus berlatih.
berjam-jam di piano yang touch-nya itu keras. Ketika ditekan itu keras. Beda dengan keyboard-keyboard yang elektrik ya, yang sekarang itu sangat sangat lembut. Tapi kalau di piano yang grand piano atau yang piano kayu, wah itu keras sekali. Nah, di situ saya berlatih, teman-teman. Bukan waktu yang singkat, bukan tidak melewati proses. Ketika saya bermain piano, ada teman yang mencela saya saat itu. Dia bilang, ngapain kamu belajar seperti itu? Ini tidak pernah kita gunakan. Menurut dia seolah-olah ini tidak relevan. Ya itu terserah dia. Tetapi kan yang membangun diri saya adalah saya sendiri. Ya kan? Nah, ini saya memberikan satu motivasi kepada teman-teman semua. Ya sama halnya di VTube. Orang lagi pingin berusaha, orang lagi pingin membangun dirinya, membangun finansialnya, lalu lu celah. Nah, saya melihatnya seperti itu, teman-teman. Maka saya fight. Itulah tujuan saya. Makanya selalu saya bilang, VTube VTube on, VTube tidak on. Ya saya tetap DHI, saya akan tetap memberikan dorongan. Kalau kita gagal, itu soal biasa. Ya, soal biasa. Tapi kan sekarang puji Tuhan, VTube sudah on kan? Dan perlu, sekalipun kita lihat bahwa itu mungkin mengarah ke perusahaan itu mengarah ke suatu sistem atau memang tujuannya jelek, tetapi kalau kita berdoa, percaya nggak teman-teman, Tuhan bisa merubah yang buruk bisa jadi baik. Karena itu, untuk haters khususnya ini, mereka orang-orang yang negatif, harusnya Anda berdoa untuk VTube supaya bisa merubah kehidupan banyak orang. Jangan justru dicela. Dan tidak ada yang mustahil. Yang tadinya mungkin pemiliknya punya niat buruk, tetapi ketika kita berdoa, Tuhan bisa merubah sesuatu yang buruk bisa jadi baik. Itu iman saya, teman-teman. Nah, tapi sekarang puji Tuhan, kita telah melihat VTube ya, lagi proses countdown untuk on kembali. Anda sudah tahu kan kapan onnya? Nah, beberapa hari yang lalu kami meeting dengan beberapa kreator dan Pak Wilber. Dan kami sudah tahu kapan onnya. Nah, ini yang sangat menarik. Lalu haters seolah-olah terus juga membahas VTube dari luar. Terus menyinyir VTube. Proses telah dilewati, tahap demi tahap kita lewati, diikuti terus. Lalu menakut-nakuti terus. Ya kan? Ada seseorang yang juga beberapa kali menyebut nama saya dari channelnya dia, tapi saya nggak usah sebutlah namanya. Intinya dia juga mencela saya karena saya tetap fight membela VTuber. Nah, sekarang yang dia sampaikan itu adalah VP bisa cair nggak? Ini permasalahan yang sering diangkat, isu yang sering diangkat sekarang. Tangkap saya kalau VP bisa dijual bersamaan. Ya, sebenarnya ngomongannya juga tidak jelas. Dijual dalam bersamaan berapa orang begitu. Kalau mau jelaskan, kan tidak mungkin ketika VTube on 17 juta, nggak usah 17 juta lah. 15 juta aja, tidak mungkin menjual bersamaan kan? Nah, jadi artinya menjual bersamaan itu berapa? Nah, ini harus jelas juga sebenarnya. Kalau cuma mau ngomong-ngomong doang, ya semua orang bisa ngomong doang. Ya. Isu yang diangkat adalah VP tidak mungkin bisa dicairkan. Nah, sama yang lain. VTube tidak bisa on. VTube begini. Tapi faktanya progres itu step by step kita melewati dan mendapatkan semua. Yang paling isu yang sering diangkat oleh orang ini adalah VP tidak mungkin bisa dijual. Teman-teman, kami tahu di samping apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa VP bisa dijual. Kami tahu bahwa VP pasti bisa dijual. Lalu ngapain dengarkan orang yang tidak punya kapasitas? Saya capek juga sebenarnya menjelaskannya, teman-teman. Untuk VTuber, saya mau tekankan kepada Anda, kalau mau lihat channel-channel haters, lihatlah sebagai mereka sedang melawak. Mereka sedang buat lawakan, ya. Atau sekarang lagi
nyari-nyari viewer, ya gitu aja. Tetapi untuk sebuah kebenaran, saya selalu mengatakan kepada Anda bahwa dasar mereka, dasar berdiri mereka untuk nyinyir VTube, memandang VTube dari luar, salah coy. Dasarnya salah, ya. Maka itu sakit teman-teman. Parah. Kalau Anda mau berbisnis, berkonsultasilah dengan diriku, ya, yang ubanan kan, yang ada referasinya di sini putih. Aduh, Pak Effendi gimana Pak Effendi? Wes, dengan percaya dirinya mengklaim dirinya bahwa salam cerdas Indonesia. Apa kau? Ini. Teman-teman, aduh, masih mau percaya dengan mereka, haters yang mencela, yang sedikit waktu lagi malah petaka buat channel-channel mereka itu, ya. Saran saya untuk para haters, kalau bosnya tidak lihat video saya, kalau ada anak-anaknya yang masuk dalam video saya, saran saya, sampaikan pesan buat babe kalian atau teman-teman kalian. Udahlah, stop nyinyir karya orang. Udah, stop. Sekalipun mungkin VTube Ponzi, nggak ada hak kita untuk mau mencela aplikasi orang. Tidak ada hak kita untuk mau membahas urusan orang. Itu intinya, iya kan? Itu intinya. Jadi teman-teman, dua hal yang akan memang kita lihat ke depan tentang VTube 3.0, ya, yang akan di-combine, ya. Perhatikan teman-teman, yaitu vtube.co. Disinilah tempat kita para VTuber, ya, rumah para VTuber. Kayak dulu lagi kita scroll itu, ya, di situ tempatnya. Kemudian @vtech.id, ya, perhatikan teman-teman, itu adalah untuk partnership atau korporat atau holding, atau orang-orang yang ingin kerjasama di VTube, ya. Jadi dua elemen ini nanti digabungkan jadi satu, jadi sebagai sebuah kekuatan kita untuk para VTuber. Nah, sebenarnya dulu tidak jauh beda lah, yang dulu VTube, tetapi memang ada seperti yang diminta oleh SWI juga harus diikuti. Tapi intinya, teman-teman jangan ragu, VTube 3.0 adalah VTube yang the best. Nanti teman-teman akan lihat marketing plan-nya nanti ke depannya, dalam beberapa hari ini akan dipresentasikan. Nah, jadi teman-teman, salah satu isu yang diangkat oleh haters adalah iklan-iklan yang masuk di VTube dari awal kan, termasuk yang si satu itu yang ada referasinya di sini, ya, melintang, ya, putih. Dia mengatakan bahwa iklan-iklan di VTube itu iklan-iklan bodong semua. Nah, kenapa mereka ngomong seperti itu? Karena mereka tidak tahu. Mereka mau coba jadi sok kredibel. Karena katanya lulusan IT luar negeri, dan selalu tuh seolah-olah mengatakan apa yang terjadi di VTube, seolah-olah dia tahu bahwa dia juga adalah orang yang punya kapasitas untuk menjelaskan. Aduh, ini parahnya orang. Haji. Sedikit kita lagi ini, ya teman-teman, ya, parodi-parodi, ya, sambil menjelaskan. Tapi ini serius teman-teman, ya, yang saya sampaikan itu. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa iklan-iklan itu bodong. Kenapa mengatakan seperti itu? Tadi saya bilang mereka tidak paham. Sekali lagi, dasarnya adalah mereka membahas dari luar, ya, tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, yang memasang ini, yang membuat iklan-iklan di VTube ini, yang dan konsultasi dengan VTube itu adalah agensi-agensinya, baik itu dari KFC atau McDonald, apalagi mobil-mobil, bahkan ada mobil dari luar, teman-teman. Ya, itu kalau dari luar berarti dari tim-tim Mr. Jack semua. Nah, tapi kan lagi-lagi mereka tidak memahami.
nantinya juga kalau ke depan sama seperti itu. Karena mereka tidak paham sistem. Kan di VTube itu masing-masing punya apa ya? Tidak mungkin lah kan para pengiklan ini menghubungi dulu si haters, baik itu yang ada ubannya melintang atau yang juga yang dinyinyir oleh yang uban melintang itu, ya kan saling nyinyir nih. Tidak mungkin para pengiklan itu menghubungi melapor dulu ke haters. Itu logikanya nggak mungkin. Bahwa kami mau memasang iklan atau tiba-tiba kami tidak pernah memasang iklan. Mereka kan yang kepo. Justru mereka yang kepo ini mencari-cari salahnya, memberikan informasi negatif buat member-member VTube. Ngapain? Apa tujuan lu? Aduh, saya opini-opini ini yang sebenarnya saya harus berikan pemahaman kepada teman-teman semua. Nah, jadi dua hal ini, vtube.co dan @vtech.id, ini adalah satu elemen yang digabungkan menjadi sebuah kekuatan. Nah, ini lebih jelas teman-teman yang @vtech.id adalah tadi saya mengatakan bahwa ini adalah partnership daripada VTube, orang-orang yang memang ingin kerjasama di situ. Dan Pak Wilbert juga telah mengatakan bahwa memang banyak perusahaan besar yang sudah antri untuk kerjasama dengan VTube, teman-teman. Ini sesuatu hal yang baik. Mereka haters, yang nggak mungkin lah mereka dia tahu. Kenapa? Mereka tidak ada di dalam, membahas dari luar, mencoba mengangkat-ngangkat diri, kan parah. Dari dulu saya bilang tidak punya kapasitas. Mereka menyinyir saya, tetap teguh pendirian saya. Saya mau kerjakan VTube, apa? Itu urusan saya, coy. Jangan diurusi, coy. Iya kan? Iya kan, coy? Coy. VTube distributif. VTube bukan urusan saya, coy. Apa? DHI dilapor-laporkan, ya, diurusi terus. Ya. Kemarin juga Pak Tongam sempat membahas bahwa VTube tidak menarik lagi, ya dibahas lagi sama haters juga kan. Jadi saya udah tahu bahwa itu jadi senjata mereka. Tapi kan tidak disukai itu, tidak menarik itu adalah relatif. Tahu haters? Lu punya selera apa sih? Makanan lu tidak mungkin saya suka. Ada orang suka makanan Jepang yang kayak seperti mentah-mentah itu. Ya orang tidak terbiasa makan itu yang nggak suka. Ada orang yang menggunakan style dengan ada variasi di atas. Ya itu buat orang, tapi saya nggak suka. Sama semua. Jadi berbicara masalah tidak disukai, tidak menarik, itu adalah relatif. Iya kan? Saya udah menjelaskan. Jadi untuk para haters, mengertilah keberagaman, toleransi, selera, menghargai orang lain. Lebih-lebih jaga tuh mulut. Jaga mulut. Ya. Jangan-jangan sampai monyong tuh menghina orang melulu. Apa solusi Anda, coy? Gorengan. Saya angkat lagi gorengan. Saya suka mengangkat gorengan karena saat itu kan lebih baik jual gorengan daripada VTube. Aduh coy. Sampai kapan lu jual gorengan, coy? Modal jual gerobak aja selalu saya bilang, ya 1 juta, 1,5 juta udah keluar modal, belum bahan-bahan. Iya kan? Belum ngerti. Aduh coy. Kalau tidak ada yang beli di pinggir jalan gorengan Anda, gimana coy? Ya kan sama. Lu bilang kalau tidak ada yang beli VIP. Aduh coy, sistem. Kita nih mengarah ke era digital. Ya, saya aja baru menonton kemarin YouTube dari salah satu reviewer mobil dan ketemu diundang ke mana ya? Ke pameran untuk Mercedes. Nah, itu di situ dia menjelaskan bahwa nanti penjualan mobil-mobil mewah saja ke depan itu pakai sistem digital. Tidak perlu datang. Jadi kita manfaatkan era digital, coy. Jadi kalau perlu, lu jual gorengan pakai digital juga, ya kan? Jangan pakai konvensional terus. Ini coba dipikirkan untuk suatu terobosan. Ya.
Terus ada tuh yang selalu, masih ada tuh yang menyinyir saya juga. Dia bilang rebahan, terus bohong, terus bagaimana mungkin kita dibayar dari aplikasi hanya dengan rebahan. Nggak sadar ini orang. Saya bilang, ya saya mau jelaskan juga nggak mungkin masuk di pikiran mereka, teman-teman. Mereka ketika melihat saya ngomong seperti ini, palingan dia anggapnya saya sebagai halu. Dan itulah slogan yang diberikan kepada saya karena memang otak mereka itu tidak sampai. Saya mencoba memahami, ya kita ngomong tidak bisa nerima, tidak kompatibel dengan era sekarang. Jadi kayak mantul gitu ya. Kita ngomong mantul. Jadi percuma ngomong atau berbicara dengan orang-orang mereka seperti itu. Padahal babenya itu katanya lulusan itu luar negeri, Amerika. Ya, era sekarang ini era yang canggih, coy. Apalagi next berikutnya, data itu penting. Kita mengarah ke blockchain. Yang kebetulan sekarang juga saya lagi kerjakan ya. Teman-teman, ada sistem support sistem saya ya. Tapi itu aja saya nggak usah gembor-gemborkan lah ya, haters ya. Saya kan tetap seorang VTuber. Anda melihat channel-channel saya lebih dominan membahas VTube, walaupun saya punya support system sendiri, ya, yang di Seawares. Saya hanya mau ngomong kepada Anda semua bahwa era sekarang adalah era yang memang kita harus manfaatkan. Kekuatan digital, kekuatan Android itu berperan sangat kuat buat kehidupan sekarang. Bahkan kalau saya coba memikirkan, ya, kalau pikiran apa yang terjadi sekarang, saya bisa menyimpulkan sesuatu, ya. Tetapi nggak enak saya ngomongkan di sini, teman-teman. Intinya adalah Anda harus siap dengan namanya perubahan. Ya. Di samping saya memberikan motivasi dorongan kepada Anda, hal yang akan terjadi di VTube, saya membuka wawasan dan pikiran Anda untuk kita berubah, teman-teman, ya. Kalau sering berpikir yang dulu-dulu, bukan tinggalkan. Kita bisa berubah, kita belajar dengan hal-hal yang ada sekarang, diupdate pikiran kita, ya. Jangan fosil-fosil terus diurusi, ejaan-ejaan lama, urusan-urusan lama terus. Perlu, coy, gitu ya. Jadi teman-teman, yang saya tekankan hari ini adalah isu daripada haters, yaitu VP dan iklan-iklan bodong. Saya jawab hari ini. Juga saya membahas tentang motivasi saya dan bagaimana kemenangan kita. Para VTuber, Anda sudah melihat sendiri progres, ya. Saya hanya ingin mau menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa jangan percaya kepada haters. Mau haters dari dulu, mau haters yang dulu member tapi kecewa, mau orang-orang yang memang dari dulu tidak pernah join VTube, mau apa kayak namanya, tidak usah percaya. Percaya kepada manajemen. Percaya, ya kalau Anda percaya kepada saya silahkan, karena saya tim MFBS dari My Future Business School. Saya tahu. Ya nggak apa-apa saya sampaikan kepada Anda. Bukan saya menyombongkan diri, bukan. Tetapi ada beberapa teman yang masuk dalam tim inti MFBS. Termasuk yang kemarin jam 12 itu akan diluncurkan countdown daripada VTube. Ya kami sudah tahu sebelumnya. Itu sebabnya saat itu saya menyampaikan informasi kepada Anda dengan ekspresi yang lepas, yang tidak ada tekanan, karena saya tahu benar-benar udah akan terjadi. Dan sekarang teman-teman lihat kan? Nah, itu. Jadi untuk yang orang tua gimana? Yang orang tua, yang pintar, apakah mau ditambah kuliah lagi? S berapa di mana gitu ya? Di luar Amerika udah kan? Ditambah lah di luar angkasa mungkin, siapa tak bisa ketemu dengan orang yang memang tahu masa depan di atas kan? Jadi kamu bisa ngomong. Karena ternyata yang kamu ngomong selama ini dengan percaya dirinya, ya, mendapatkan subscribe dengan menfitnah. Ini saya akan bahas next, teman-teman.
ikuti ya. Eh, Menarik ini. Dia di Facebooknya yang lalu pada tahun 2020, judulnya gini, cara mencari uang di masa pandemi. Saya masih bertanya-tanya sampai sekarang, apakah dengan menyinyir ya cara cari uang di YouTube? Atau apa? Iya kan? Kalau saya kan pribadi, cara saya adalah mengajak teman untuk join Vito, memanfaatkan aplikasi kan. Ya kita coba. Nah ini adalah caranya kita coba ini di masa pandemi. Terus SEO, SCW. Atau saya sering menawarkan Anda adalah jadi seorang kreator. Tapi saya nggak pernah tuh lihat videonya menyuruh anak-anaknya untuk jadi seorang kreator. Karena saya benar-benar ingin menawarkan solusi kepada Anda. Nah, saya menawarkan Anda jadi seorang kreator, YouTuber seperti saya. Ya, tapi memang harus agak ribet sedikit, dan kita harus konsisten. Tapi siapapun yang mau jadi seorang kreator, kalau dia berhasil melihat proses atau konsisten, pasti bisa teman-teman. Nah jadi saya nggak lihat dia memberikan solusi-solusi itu. Bahkan semua aplikasi yang saya lihat, yang saya buka selama ini, itu dinyinyir, dicelah. Jadi solusi apa yang mau dibuat di masa pandemi? Mau jual gorengan? Aduh. Mau jual gorengan? Itu kan Raja View. Ini untuk kreator. Jual gorengan, modal coy. Lalu masalah waktu kalau jual gorengan. Kalau saya kantoran atau teman-teman yang kerja yang tidak untuk fokus mau jual gorengan, ya memang kerja kantoran atau ya tidak butuh waktu lu banyak, tidak cocok. Nah, lalu apa lagi ditawarkan? Nah, terus dia ngomong cara cari uang di masa pandemi seperti apa? Kan udah terbaca dari channel YouTube dia. Nah, jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan kali ini udah panjang lebar ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman VTuber yang baru pertama menemukan channel Dema Hendrik Immanuel. Silahkan dukung, bisa lebih berkembang, memberikan manfaat yang terbaik buat teman-teman semua. Tujuan saya adalah baik, motivasi adalah baik. Anda diberkati, Anda sukses, kuat saya selalu. Dan tetap fight di tengah pandemi. VTuber, salam dahsyat, hebat Indonesia. Yes.